again. It's a rich thing. Halo men, ketemu lagi dengan saya Dopan Junior. Hari ini kita mau herping ya, herping di atas gunung. Ini bisa teman-teman lihat belakang. Kita nggak sendiri coy, ditemani sama Mas Rizky. Tuh Mas Rizky. Oke. Aduh. Nih, mengbiris. Mungkin kita nelusuri lewat sini aja Mas Dopan. Naik. Iya. Aku di rumah apa wis? Mau telek Boleh. telek. Oh, monyet banyak monyet. Di sini banyak banget. That's good. Bris, ini karakteristik gua-gua di sini Mas seperti ini mau Iya, gimana ini? jadi kalau di sini itu rata-rata bebatuannya itu bebatuan karang, Mas. Oh, Kayak gitu. iya. Ini kan termasuk batuan karang. Hmm. Kayak gitu. Nah, ini kan ada gua kayak gini. Oh. Dulu di sini tempat peristirahatan orang-orang. Ada kemungkinan juga coy, jadi ini kan batunya batu karang. Mungkin ini zaman beberapa juta tahun yang lalu apa lautan mungkin juga bisa. Iya, di beberapa tempat kemarin saya juga pernah hunting-hunting nemu bebatuan. Ya, ada fosil fosilnya. fosil kerang gitu. Iya, Oh, berarti ya nempel kemungkinan, di kerang. kemungkinan juga beberapa juta tahun yang lalu Iya. ini samudra mungkin lah lautan. Mungkin. Tempuri. Mas. Kita rasa. Jadi ini kita nemu najas putatrik ya. Kobra Spitting teman. cobra. Hati-hati. Coba ke tempat yang lain deh. Pakai ini aja. Plastik. Jadi kita harus jaga jarak, coy. Ini soalnya dia nyembur. Dia dari tadi udah nyembur. Grafiknya. Oke. Safety first. Oke. Ini soalnya tangan saya lagi cedera. Ini kemungkinan besar dia lagi cari mangsa ya. Lagi cari mangsa. Cuman juga agak ini apa? Kebanyakan kan dia aktif di malam hari. Kebanyakan aktif di malam hari. Aman? Oke. Oh, bisanya netes. Ih, Netes. bisanya netes. Oh, Nih. netes. Bisanya netes kelihatan apa Netes. enggak? Nih bisanya netes nih. Jadi kayak teh netes. Ini kobra Jawa. Jadi di beberapa tempat di Indonesia tuh subspesiesnya banyak. Untuk spitting cobra. Jadi kalau di Sumatera itu Naja sumatrana. Nah, tapi sama aja spitting Sama ya. spitting, dia nyembur. Jadi untuk ukuran maksimal juga Ini termasuk jumbo ya, Mas? gede sih, termasuk gede. Ini udah dewasa. Apa tapi? Nah untuk ini kan kalau teman-teman lihat warnanya nggak hitam kan, agak abu-abu coklat ya, Riz. Jadi emang itu Ini atau lokality atau gimana, Mas? bukan sih. Kalau lokality itu Agak kelainan kayak gitu. nggak juga. Jadi mungkin di habitat dia setiap daerah kan memiliki kayak ibaratnya itu habitat yang berbeda-beda, kayak misal di hutan atau di daerah-daerah batu kapur seperti Iya. ini. Nah mungkin ini juga salah satu bentuk adaptasi dia, cuman prosesnya lama. Jadi Kayak evolusi kayak gitu ya. itu benar. Jadi dia sebisa mungkin merubah warna tubuh itu menyerupai tempat dia tinggal. Cuman kayak itu gitu. prosesnya lama tuh. Jadi dari mungkin berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun gitu loh. Seperti itu. Berarti kalau yang di seperti yang apa namanya kobra di daerah hutan itu cenderung kayak keabu-abuan ya. Itu tergantung, ada juga yang hitam. Kalau kita lihat kan itu sini kan batu-batu karang semua kan, Riz. Iya. Batu-batu karang semua. Itu juga kalau menurut saya ini cuma
pendapat pribadi. Jadi kemungkinan ini proses evolusi dia dari zaman dulu. Nah dia berusaha merubah untuk biar bisa berkamuflase di lingkungannya itu lebih baik. Oh, Tuh, kayak gitu. Oke, ini oke, oke. ukurannya juga lumayan jumbo. Oh ya, untuk bisanya sendiri Mas. Ini jenis bisanya Nah, jenisnya apa Mas? jadi gini, untuk bisa jenis kobra dan king cobra itu sebenarnya sama-sama neurotoksin ya. Kan kalau untuk king cobra itu karena kandungan di dalam bisanya itu berbeda, lebih kompleks sebenarnya sih. Kandungan bisanya lebih kompleks dan dosisnya itu juga lebih banyak untuk king cobra daripada ini. Tapi sama aja tetap mematikan ya Mas. Iya benar sekali, benar sekali. Cuman kalau banyak sih kasus kematian karena gigitan naga ini. Aja. Cuman lebih fatal untuk king cobra. Itu lebih fatal untuk gigitan king cobra. Oke, 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 oke. Ini juga di daerah apa namanya, ladang ya guys. Iya, ini sebenarnya masih ladang perkebunan warga Perkebunan ya. cuma udah menuju ke hutan kan, sebelah sana udah perbatasan hutan luas. Ah. Oke, oke. Secara nggak langsung hewan ini juga membantu petani ya. Jadi kalau untuk para teman-teman yang punya profesi sebagai petani, itu reptil itu sebenarnya kayak musuh alami untuk hama-hama yang ada di pertanian, kayak misalnya tikus atau burung ya. Burung kan sebagian burung dianggap hama oleh petani, ini juga mereka memangsa ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu hewan seperti ini di sawah, itu kalau misalnya nggak mengganggu lah, nggak membahayakan, itu mending gak usah ditangkap. Karena sebenarnya ular juga takut manusia, jadi mereka lebih memilih menghindari manusia ya daripada kontak langsung. Kalau nggak kepepet banget tuh mereka nggak bakal Apesnya ular lah kalau melihat bener. manusia lah ya. Tentu sekali. Ini gimana, mau dilepas saja apa gimana? Lepas aja lah. Lepas. Supaya membantu petani juga di Oke, sini, Mas. siap. Ini soalnya juga kayaknya jarang di ini ya, Riz. Jarang orang datang ke sini ya. Jarang banget. Siap. Kita taruh aja di situ lah ya, Mas. Iya, lepas aja situ. Biar dia membantu petani. Aman. Kita mau lanjut lagi apa gimana? Lanjut. Oke, Ketinggalan. yang mana? Kayak bandut wah, ketinggalan banget. Let's go. Oke. Ini kita mau cari reptil Lain yang aja, lain ya. siapa tahu Atau nanti ada. nemu sesuatu. Mas, ini nih. Gimana? Saya mau menerangin sedikit tentang tumbuhan nih. Ini apa nih? Nah, ini Kunyit ya? bukan. Oh, bukan kunyit, Nih. ternyata coy. Kita menemukan kapulaga. Kapulaga. Iya, kapulaga. Di perkebunan warga nih. Kapulaga itu Pernah dengar kapulaga enggak? pernah denger sih. Jadi kapulaga itu campuran. adalah sejenis rempah-rempah, obat-obatan juga nih, obat-obatan tradisional, Mas. Jadi katanya ini campuran buat bahan minyak kayu putih juga. Oh iya. Kayak gitu. Ini kalau dari dari rasanya itu agak kuat, strong, mengandung min kayak gitu, kayak mentol. Cobain Ini aja. bisa dimakan berarti? Bisa banget. Baik banget buat tubuh. Penghangat. Coba Bisa, aja. coy. Coba aja. Jaluk. Tapi ini belum matang ya. Kalau yang matang itu biasanya lebih strong. Rasanya tuh nggak enak. Enak. Kayak apa ya? Kayak apa? Ini Mas. Batak. Cicip Mas. Buka. Jadi rasanya tuh kayak kalau kita makan balsem tuh kayak gitu. Ah iya. Balsam juga katanya ini bahannya ada Baunya kapulaga. mirip balsem. Hmm. Baunya mirip balsem. Yes. Jadi emang di sini banyak yang nanam kayak gini ya, Mas? Kalau di sini banyak banget. Ini bisa dibilang salah satu penghasilan warga sini juga buat sampingan. Oh, berarti kayak hasil perkebunan yang utama di sini ya? Enggak utama juga sih, tapi buat sampingan. Oh, gitu. Kayak gitu. Ini sekarang katanya ini harganya lagi melonjak banget, Mas. Mahal berarti. Per kilonya itu kalau yang kering bisa nyampe 270, ada yang 280 per kilo. Kondisi kering. Kondisi kering. Posisi kering 270 itu Sekitar. mungkin di kayak apa? Di supply ke pabrik farmasi mungkin iya, ya. kayak gitu. Pabrik farmasi juga, pabrik-pabrik namanya? Rasanya gimana, Cak? Rasanya aneh. Aneh. Koyo Mangan balsam. minyak kayu putih lah, kayak timur. Iya. Emang rasanya seperti itu. Dari aromanya juga sama. Nah, kalau itu Hampir mirip. diikat biar apa itu? Oh iya, Resiki. Hah? Kenapa gitu Ya, kencang-kencang? sebenarnya ini diikat buat ini aja sih, biar ini kan pohonnya
nyebar kayak gini. Oh, Ini kan dekat Oh, jalan, jalan. jadi Oh, biar iya, nggak iya, ke jalan iya, banget iya. kayak gitu. Tadi Nggak kirain ada itu, fungsi tertentu. kirain emang biar tumbuh lebih apa Enggak. gitu diikat-ikat, ternyata enggak ya, cuma Nggak juga. biar nggak menghalangi jalan coy. Proses panennya 3 bulan sekali. Ada yang 2 bulan setengah sekali. Kayak Oh gitu. iya iya iya. Coba Jadi sini coy, bayangkan. di zoom coy. Ya mungkin kan kayak teman-teman yang di daerah pesisir atau mana mungkin nggak pernah lihat tanaman ini kan. Jarang. Mm-mm. Jadi bunganya ada di bawah. Ah, Bunganya iya ada di nih. bawah. Ini bunganya. Jadi nanti tumbuh buah. Dia buahnya bulat, tumbuh di sini. Nah, iya kayak meh gitu. kaya brambang, bawang merah ya. Iya, Yo, cuma hampir. kalau Cuma kecil ya. kalau bawang kan dia di dalam tanah. Kalau ini enggak, ini di atas. timbun. Di atas. Di atas permukaan tanah pas. Kayak gitu. Ini loh, ini yang buahnya ada. Jadi itu enggak di dalam tanah. Loh. Enggak di dalam tanah, enggak di atas pohonnya juga. Di atas permukaan tanah kayak gitu. Oke, mantap mantap. Ini salah satu komoditas di sini ya, komoditas perkebunan di daerah sini. Juga kalau lihat banyak nih. Banyak banget tuh. Ini ada batu unik tapi nggak tahu saya ini batu apa. Ini namanya batu lintang, Mas. Kayak Batu lintang. Kayak Kalau marmer dari ya? sini batu lintang. kayak Nah. kocakan. Ini dibuat apa nih? Ini sekarang katanya ini juga lagi laku. Lagi laku batu kayak gini. Iya, buat bahan marmer juga, katanya ada yang bilang bahan kaca kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk pengambilan ini termasuk Ilegal. kerusakan alam sebenarnya. Ya benar sih. Menurut saya itu tidak dianjurkan. Mm-mm. Soalnya Ini- merusak alam. Kalau dilihat kita pecahin tuh teksturnya emang kayak Kayak kaca. lebih mirip kayak akrilik sih, bukan kaca. Ah, Kalau iya kaca, betul. hampir mirip juga sama kayak menyan. Jadi kalau yang pukan-pukan kecil yang remuk ini Hmm. itu kayak menyan teksturnya. Macam-macam sih bentuknya, ada yang hampir kayak lapisan kaca kayak gitu, Hmm. ada yang kayak menyan juga ada kayak gitu. Tajam tapi. Iya. Kirain tadi apa berlian mau tak bawa pulang. Biar kaya. Enak banget kayak Ayo, berlian. let's go. Ayo. Oke teman-teman, perjalanan kita hari ini ya cukup ya. Ini juga nggak terasa kita udah lumayan lama jalan-jalan. Tadi kita nemu seekor naja seputar seputatrik. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya yang lebih keren dan lebih edukatif pastinya. Tetap jaga dan sayangi bumi kita bersama ya. Terima kasih banyak dan salam.